Selamat malam, ibu-ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita dan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan ini dengan sukacita. Malam ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Daniel 9 ayat 16 yang demikian. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Demikianlah firman Tuhan. Tema saat teduh malam hari ini adalah doa bagi bangsa. Berat benar beban yang harus ditanggung bangsa ini. Setiap kali kita hendak pulih, sepertinya ada saja bencana yang kembali memporak-porandakan kita. Secara de facto kita sudah merdeka selama 76 tahun. Tapi kenyataan kita masih sulit untuk bisa merasakan kemerdekaan secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan kita. Saat ini justru kita menghadapi musuh yang tidak tampak, yaitu virus corona yang telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai sektor, baik sektor ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang bisa diperbuat oleh anak-anak Tuhan? Ada banyak yang bisa kita lakukan bagi negara dan bangsa. Tapi sayangnya, ada banyak di antara anak-anak Tuhan yang cenderung apatis, hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mau terlibat dalam mensejahterakan negara dan bangsanya. Memang kita mungkin bukan politisi, tetapi sesungguhnya berjuang demi bangsa tidak hanya tugas politisi. Adalah kewajiban seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk berbuat yang terbaik bagi bangsanya. Di samping perbuatan-perbuatan nyata seperti membantu yang susah, turut menciptakan perdamaian minimal di sekeliling kita. Seperti apa yang diajarkan Tuhan, yaitu menjadi terang dan garam. Kita bisa berperan pula penting lewat doa-doa yang kita panjatkan demi bangsa dan negara kita. Mari kita kembali untuk melihat apa yang pernah dilakukan Daniel sekian ribu tahun yang lampau. Pada saat itu Daniel menyadari betapa porak-porandanya bangsanya. Apa yang dilakukan Daniel? Hanya apatis saja? Itu bisa dia lakukan, mengingat dia bukanlah termasuk salah satu orang yang berbuat kejahatan di mata Tuhan. Tapi lihatlah bahwa Daniel mengambil waktu untuk berdoa, bukan difokuskan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsanya. Mari kita bisa membaca seluruh isi doa Daniel yang tertulis di dalam Kitab Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Daniel memiliki sebuah kerendahan hati untuk tidak bermegah diri, meski dia sendiri sudah mengaplikasikan hidup benar
dan akrab dengan Tuhan sejak semula. Daniel mengasihi bangsanya. Ia peduli. Ia tahu bahwa ia merupakan bagian dari bangsanya. Jika bangsanya menderita, ia pun turut menderita. Sebaliknya, jika bangsanya makmur dan sejahtera, maka ia pun akan menjadi bagian yang bisa menikmati itu. Selain itu, Daniel sadar betul bahwa jika bukan dia, siapa lagi yang harus berdoa agar malapetaka dan murka Tuhan dijauhkan dari bangsanya. Seperti Daniel, kita sebagai anak-anak Tuhan pun seharusnya bisa melihat dari sisi yang sama. Jika bukan kita, siapa lagi yang bisa berdoa agar Tuhan menjauhkan segala malapetaka dari negara kita? Agar Tuhan berkenan memberkati bangsa dan negara kita ini. Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak egois, tidak apatis, dan peduli dengan kemakmuran serta kemajuan bangsa kita? Sudahkah kita ambil bagian sesuai porsi kita? Setidaknya berdoa syafaat bagi bangsa kita. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya kita peduli dan turut mendoakan bangsa dan negara kita. Tuhan tidak ingin satupun dari kita untuk binasa. Dia tidak pernah bersenang hati melihat kehancuran sebuah negara dan bangsa, karena Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Keselamatan sudah dianugerahkan lewat Kristus untuk semua bangsa, semua golongan, semua ras tanpa terkecuali. Tapi bagi yang sudah selamat, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mendoakan bangsa kita sendiri? Kuasa doa itu sesungguhnya amat besar, apalagi jika dilakukan orang yang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, jadilah warga negara yang baik. Hormati dan tunduklah pada pemimpin kita. Jangan hanya mengeluh dan membuat segalanya semakin sulit. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 17. Hal itu akan sangat membantu jika kita anak-anak Tuhan bersepakat untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan untuk kita lakukan. Dan tentu saja berdoalah bagi bangsa. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, termasuk bagi pemimpin-pemimpin kita dan juga bangsa dan negara kita. Sedalam apa kita mencintai negeri ini? Betul, kondisi negeri ini masih jauh dari kondisi ideal. Masih begitu banyak yang harus dibenahi. Untuk itulah kita harus berperan serta lewat perbuatan nyata maupun memanjatkan doa-doa syafaat bagi bangsa ini. Jadilah orang percaya seperti Daniel yang penuh peduli. Ingatlah bahwa kita diselamatkan untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang bisa menyelamatkan orang lain. Efesus 2 ayat 10. Dan ini termasuk bangsa dan negara kita. Seperti Daniel, mari hari ini kita mengambil waktu khusus untuk mendoakan negeri kita dengan sungguh-sungguh. Kita mohon ampunan atas pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan sebagian elemen bangsa ini. Dirgahayu Republik Indonesia. Jadilah orang percaya yang peduli terhadap bangsa dan negara.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu berdoa dengan tulus, lebih tulus dan sangat tulus, untuk selalu setia, lebih setia dan sangat setia di dalam menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, termasuk bagi pemimpin-pemimpin kami, dan juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga memampukan kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Amin.